Good afternoon, Indonesia. I hope the Indonesian national team can qualify for the World Cup. You guys are cool. Can't wait to meet you. Timnas Indonesia semakin percaya diri menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini tak lepas dari penampilan impresif 4 pemain Garuda yang berkarir di liga top Eropa, yakni Kevin Dix, Emil Audero, Jay Ijes, dan Calvin Verdong. Keempatnya tampil menawan akhir pekan lalu. Kevin Dix bermain penuh 90 menit bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga saat menahan imbang Bayer Leverkusen 1-1. Bek berusia 29 tahun itu tampil solid sebagai bek tengah. Sementara itu, Emil Audero, kiper utama timnas Indonesia, mencatatkan 2 clean sheet beruntun bersama Cremonese di Serie A. Ia bahkan mencatat 3 penyelamatan krusial saat menahan imbang Parma. Statistik dari FOTMOB menempatkan Emil sebagai salah satu kiper terbaik Serie A dengan rata-rata 5 penyelamatan per laga. Di sisi lain, Jay Ijes, kapten timnas Indonesia, tampil sejak menit awal bersama Sassuolo melawan Inter Milan. Meski timnya kalah 1-2, Ijes tetap menunjukkan kepemimpinan dan ketenangan di lini belakang. Calvin Verdong mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Ligue 1 Prancis bersama Lille. Bek 28 tahun itu menjalani debut saat menghadapi Lens, dan sekaligus menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang bermain di kasta tertinggi Prancis. Modal impresif ini menjadi bekal penting skuad Garuda untuk menantang Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi. Media Malaysia ramai-ramai memberitakan Rizky Ridho bakal merapat ke klub Liga Malaysia, Terengganu FC. Situs Majority mengabarkan ada kerjasama yang dijalin antara manajemen Terengganu FC dan Persija Jakarta soal Rizky Ridho. Dalam laporan tersebut, Persija dan Terengganu membahas berbagai topik. Beberapa di antaranya adalah pembinaan usia muda, pertukaran pelatih, laga eksibisi, hingga potensi bisnis yang bisa dimanfaatkan kedua klub. Nama pemain yang muncul dalam rencana adalah pertukaran Rizky Ridho dengan pemain Terengganu asal Brasil Diego Landes. Rizky Ridho sudah mengutarakan niatnya untuk bermain di luar negeri. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers usai laga melawan Bali United di Jazz 2 pekan lalu. Ridho bersama agen membuka komunikasi dengan pihak manajemen Persija untuk memberi jalan berkarir di luar negeri. Punya darah Indonesia, nama ex-top skor Liga Belanda ini mencuat dan dirumorkan bakal memperkuat timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia sudah memastikan tempatnya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang menghadapi 2 laga berat, timnas Indonesia dihadapkan pada satu masalah sulit yang harus segera diselesaikan, yakni menemukan pengganti Ole Romeni sebagai ujung tombak andalan setelah sang striker cedera dan harus absen panjang. Kehilangan Ole Romeni jelas menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia, lantaran sejauh ini ia merupakan goal getter andalan Garuda. Di tengah krisis striker yang dirasakan, muncul rumor bahwa ada salah satu penyerang berkualitas yang punya darah keturunan Indonesia dan bisa jadi opsi buat skuad Garuda. Ia adalah Tijs Dallinga. Pemain berusia 24 tahun tersebut merupakan striker kelahiran Groningen, Belanda, dan dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia. Andai benar Tijs Dallinga punya darah Indonesia, kehadirannya dipastikan bakal membuat lini depan timnas Garuda makin tajam. Menurut laporan Transfermarkt, Tijs Dallinga mencatatkan 7 gol serta 3 assist dari total 43 pertandingan di semua ajang bersama klub Serie A, Bologna. Dengan statistik mentereng tersebut, tak heran jika banyak netizen berharap Tijs Dallinga bisa memperkuat timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA merestui Erick Thohir untuk rangkap jabatan, yakni sebagai Ketua Umum PSSI dan Menpora RI. Konfirmasi itu didapatkan Erick Thohir melalui surat yang dikirim FIFA pada Senin, 22 September 2025 pagi WIB. Erick Thohir memastikan sepak bola tidak akan menjadi anak emas meski saat ini dirinya menjabat sebagai Ketua Umum PSSI
Ia menegaskan cabang-cabang olahraga unggulan tetap menjadi prioritas utama. Tadi pagi saya dapat surat FIFA yang menyatakan secara statuta dengan track record saya yang sudah ada selama ini di sepak bola itu tidak ada benturan kepentingan. Jadi saya clean and clear. Nah tentu sebagai Menpora, saya jaga keseimbangan itu, kata Erick Thohir. Jadi dengan surat dari FIFA tersebut, Erick Thohir masih dipercaya menjadi orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola Indonesia. Masa jabatannya baru akan berakhir pada 2027. Terdekat, Erick Thohir akan berupaya membawa harum nama Indonesia, tentunya lewat prestasi Timnas Indonesia yang mendunia. Pada 9 sampai 12 Oktober 2025, Timnas Indonesia akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Jika ingin lolos Piala Dunia 2026 via babak keempat, Timnas Indonesia wajib finish sebagai juara grup. Jadi, sanggup lolos ke Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia? Gelandang serang VfB Stuttgart yang memiliki darah keturunan tanah air, Laurin Ulrich secara mengejutkan tidak menutup pintu rapat-rapat untuk kemungkinan membela Timnas Indonesia di masa depan. Laurin Ulrich, pemain kelahiran 31 Januari 2005, memang memiliki ikatan kuat dengan tanah air. Kakeknya diketahui berasal dari Surabaya, Jawa Timur, memberinya hak untuk bisa diproses naturalisasi. Namun, karirnya di level internasional saat ini sepenuhnya tercurah untuk Jerman. Ia menjadi langganan di berbagai kelompok umur, mulai dari U16 hingga kini dipercaya menjadi kapten di level U20. Di tengah kesuksesannya bersama Timnas Jerman, Ulrich pun angkat bicara mengenai potensi kepindahannya ke Timnas Indonesia. Ia mengakui tahu tentang adanya permintaan atau ketertarikan dari pihak skuad Garuda, ia tidak mau memberikan jawaban yang kaku. Dengan bijak, ia tetap membuka segala kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Ia tidak ingin menutup pintu sepenuhnya bagi Timnas Indonesia di masa mendatang. Timnas Indonesia terus berbenah, tidak hanya dalam taktik permainan, tetapi juga dalam komposisi pemain. PSSI kembali membuat gebrakan dengan rencana penambahan pemain naturalisasi jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa hari terakhir, rumor beredar bahwa Indonesia akan kembali naturalisasi pemain dengan darah keturunan. Menanggapi isu ini, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa saat ini belum ada keputusan resmi terkait penambahan pemain baru. Namun, seperti biasa, PSSI menyerahkan keputusan akhir kepada pelatih Patrick Kluivert berdasarkan kebutuhan tim. Peluang Indonesia untuk menambah pemain diaspora tetap terbuka lebar. Sejak round 1 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia rutin memperkenalkan pemain baru dari proses naturalisasi. Kini, muncul nama yang dikaitkan dengan proses naturalisasi tersebut, di antaranya Pascal Struijk. Pemain keturunan Surabaya ini menjadi andalan Leeds yang baru saja promosi ke Premier League. Ia dinilai paling berpeluang segera membela Timnas Indonesia. Struijk yang kini berusia 26 tahun, bahkan sudah mendapat restu dari sang ayah bila ingin membela negara lain. Bek berdarah Belgia itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan Timnas Belgia, yang dinilai lebih realistis memberinya jalan ke ajang besar dunia dibanding Belanda. Namun, Indonesia juga tidak tinggal diam. PSSI bersama pelatih kepala Patrick Kluivert terus membangun komunikasi dengan pemain diaspora. Kluivert bahkan disebut pernah menemui Struijk secara langsung di Inggris, menandakan keseriusan proyek besar menggabungkan talenta keturunan dengan pemain lokal. Kini publik menantikan apakah Struijk akan mengikuti jejak para pendahulunya untuk berseragam merah putih.